Selamat pagi teman-teman. Kita udah nyampe di hari Kamis, hari keempat. Bentar. Oke, soalnya penginapannya agak di pinggir jalan di daerah Ciwidey. Nah ini kita hari keempat mau explore lagi di daerah Ciwidey, sedikit mau ke Ranca Bali. Karena kemarin kita terlalu sore jadi agak gelap. Kita mau main-main ke sana sebentar supaya dapetin vibes-nya waktu pagi tuh kayak gimana. Habis dari Ranca Bali kita mau nyari sarapan atau ngopi-ngopi sebentar di daerah Ciwidey. Rasanya kayak gimana di tengah dinginnya Ciwidey. Habis itu kita main lagi ke arah puncak. Jadi ngelewatin Bandung terus ke puncak gitu. Lumayan kan, siapa tahu kita bisa makan sate kambing lagi. Let's go. Somebody know me better. I thought that I would miss her more, but I wake up and I feel better. Cause I let somebody go. We've been going on forever. There's no more crying on the floor. And she said it's now or never. So I let somebody go. Ooh. I let somebody go. Ooh. Somebody go. Ooh. And I let somebody know me better. I thought that I would miss her more, but I wake up and I feel better. Cause I let somebody go. We've been going on forever. There's no more crying on the floor. And she said Di pagi hari lewatin Ciwidey dan Ranca Bali gimana sih rasanya? Dingin pastinya. Ini dingin banget teman-teman. Kalau di Fazio ini kan nggak ada derajat Celciusnya ya. Jadi Udah kita gitu nggak ada nggak tahu. windshieldnya juga. Udah gitu nggak ada windshield juga kan, mantep jiwa lah pokoknya. Nah ini benar-benar dingin. Kayaknya sih ada sekitar 22, 23 kayaknya dapet sih ini. Ya, apalagi ini kita kan berangkatnya agak pagi ya. Sekitar jam 8-an ya kita udah jalan. Betul sekali. Lalu yang kita bingung juga, ternyata Ciwidey ke arah Ranca Bali, pokoknya ya sekitaran itulah ya. Ternyata tuh rame banget pagi-pagi. Ini hari Kamis ya. Ya betul ya, walaupun ramenya masih oke lah ya, nggak sampai bikin macet di jalan. Tapi jalanannya cukup banyak lah orang yang mulai ke arah Ranca Bali ya. Nggak tahu nih orang-orang pada mau kemana sih pagi-pagi gini. Entahlah, mungkin mereka mau ke arah Cianjur Selatan kali, Naringgol sana. Karena kan ini jalanan menuju Naringgol yang kemarin kita lewatin gitu. Oh iya, yang lanjut nanti ke daerah jalur selatan ya berarti ya. Iya. Nah, yang lucu juga di sini tuh banyak banget orang lalu lalang kayak pakai patwal gitu-gitu. Jadi kayak orang-orang sibuk banget. Nah ini kita udah mulai masuk ke daerah Kebun Teh. Kalau nggak salah kemarin tuh bacanya Walini ya. Ya Kebun Teh itulah Walini, pokoknya kalau Ranca nggak Bali lah ya. Dan sejauh mata memandang kanan kiri itu mulai banyak kebun tehnya. Ini sih keren sih. Jadi kayak kita di Sumba lihatnya perbukitan. Kalau di sini kita lihatnya perbukitan kebun teh. Betul banget. Terus ditambah lagi cahaya matahari di sini tuh apa ya bilangnya ya, anget-anget dingin gitu. Ya, jadi lumayan menghangatkan badan ya. Lumayan, cuman karena naik motor anginnya tetap nggak kalah anget gitu. Menusuk tulang. Menusuk tulang, dingin banget kan, buset dah. Ini seandainya boleh gua apa namanya deskripsikan tuh kayak lu disiram air es, tau gak lu? Iya sih, sedingin itu. Tapi seru sih buat kita yang kayak udah terlalu sering kepanasan sama udara Jakarta. Emang Ciwidey sih salah satu tempat wisata yang deket dari Jakarta, dengan cuacanya yang bagus, udaranya yang sejuk. Ya wajar sih kalau lagi weekend atau lagi libur sekolah, libur panjang, ini tuh tempat rame banget. Iya, dan udah gitu warung-warung pinggir jalannya nih belum banyak, alias mungkin mereka juga ditata kali ya untuk tidak terlalu banyak bangun
warung-warung kecil lah gitu. Betul, biar nggak ngerusak pemandangan juga. Betul. Walaupun ya memang kan di satu sisi ya orang kan mata pencahariannya dari warung. Tapi kita juga nggak bisa ngelupakan bahwa itu juga ada sisi minusnya gitu, bahwa ada pemandangan yang hilang, ketutupan, atau misalnya daerah sekitar itu sedikit quote unquote rusak karena pada buang sampah sembarangan. Ya bisa juga berbahaya juga sih sebenarnya untuk alasan safety, ya nggak sih? Ya kalau pinggir jalan banget sih emang agak bahaya ya, apalagi jalannya berkelok kayak gini. Walaupun ini kan nggak serame Pantura gitu. Ya, tapi memang ini tempat buat gue sih untuk riding motoran ini asik banget sih. Kita bisa menikmati jalanannya yang mulus, kita bisa menikmati pemandangannya juga yang indah. Dan kalau suka bikin konten, ini the best sih tempatnya. Di waktu kita kesini tuh ada beberapa orang yang khusus datang buat ngambil video doang. Ya sampai pakai drone ya nggak? Betul. Emang ada yang pakai drone ya? Ada deh sempat lihat ada yang bikin pakai drone, terus ada yang bawa kamera juga karena memang seestetik itu sih. Yang gua rasa nih kalau di weekend atau di hari libur pasti ada fotografernya juga nih di pinggir jalan. Yoi, cuman kan kalau hari Kamis kayak gini mah mana ada fotografernya, pada kerja semua. Jadi kita mengandalkan foto sendiri ya. Iya, udah gitu kan agak kurang cocok ya di foto nih ya. Motornya kecil banget, orangnya gede-gede banget. Ini perjalanan kita dari hotel nggak begitu jauh ya, kayaknya sekitar 30-45 menit lah ke daerah Ranca Bali ini. Tapi memang kita nggak nyampe atas banget sih, kita cuma cari tempat yang memang bukit-bukit tehnya cukup cantik gitu untuk kita bikin konten dan juga foto-foto. Betul, ini sih sebenarnya kita lagi nyari-nyari ya spotnya di mana. Udah dapat beberapa spot, cuman kita mau coba cari paling ujung yang ya namanya sih masih daerah Ranca Bali juga kan, Ranca Bali ini gede ya. Nah di bagian sini nih kita sebenarnya udah dapat spot nih, setelah jalan panjang ini ada belokan. Nah, ini kita baru berhenti. Ini spot yang menurut kita oke banget sih. Tapi ya kalau weekend ya Sabar-sabar aja. jangan berharap banyak teman-teman. Karena pasti jalanan ini rame banget sih. Terus orang-orang juga pada foto-foto ataupun bikin konten juga. Cuma memang riding di Ranca Bali Ciwidey ini perlu dicoba sih. Buat teman-teman yang dari Jakarta atau teman-teman mungkin yang daerah Bandung, cus deh segera ke sana. Yoi, silakan dinikmatin dulu ya. I can't slow down, shouting loud, got me running red lights. Oh, I just can't get you out of my mind. I can't slow down, raising wild, speeding into the night. Oh, I just can't get you out of my mind. Yeah. I can't slow down, shouting loud, got me running red lights. Oh, I just can't get you out of my mind. I can't slow down, raising wild, speeding into the night. Oh, I just can't get you out of my mind. Yeah. Halo teman-teman, kita udah nyampe di daerah Ranca Bali, tapi ini kita di PTPN yang 8-nya apa 7 gitu. Kita rada ke ujung ke arah Naringgul, ke arah Cianjur Selatan. Jadi gue nggak tahu spotnya di mana, tapi ini sih berhenti aja gue di pinggir jalan, jadi nggak ada titik Google Maps tertentu. Kondisinya lumayan dingin di hari Kamis pagi, dan pemandangan sekitarnya itu kebun teh,
Terus ya bisa nongkrong-nongkrong di sini, bisa piknik tapi jauh dari keramaian. Lalu jalannya cukup kecil jadi harus hati-hati banget teman-teman selama perjalanan. Gitu aja sih sementara sebelum gue mau melanjutkan kembali perjalanan gue muter-muter di daerah Ciwidey. Ini sih nggak nyampe ke arah Naringgul ya, karena kan gue cuman mau ngambil beberapa video di sini. Gitu, let's go. Nothing seems right. 'Cause when you're gone, I lose my sight. It's harder at night. The curtain's drawn, can't show my eyes. Do you still think of me? I get a feeling you're lost in a dream. Told me I'm all that you need, but you're too far to even hear me scream. Don't let go. I'm too scared to ever wanna be alone if you're not there. Setelah kita udah ngambil video sama foto nih buat stok Instagram, nah ini kita lagi mengarah ke hotel lagi di daerah Ciwidey, ngelewatin tempat yang tadi lagi sih. Nah di jam berapa ini ya? Jam Sekitar setengah 10-an deh kalau nggak salah. setengah 10, jam 9, setengah 10 kita nih lagi jalan pulang. Ternyata mulai rame orang-orang yang kerja, bapak-bapak atau ibu-ibu yang nyabutin apa sih itu? Pucuk teh. Pucuk teh ya. Iya. Lalu abis itu banyak juga anak motor yang mulai datang teman-teman di sini. Ternyata hari Kamis pun banyak juga yang main ke sini loh. Dan waktu itu sempat kita lihat rombongan yang cukup ramai datang ke sini, ngarah ke sini. Mungkin sekitar 15 sampai 20 motor, macam-macam lah motornya gitu. Nah, yang memang gua agak emes adalah daerah sini tuh bisa dibilang lebih rame daripada hitungannya menurut gue ya, lebih rame daripada Puncak sih gitu. Kalau di daerah Puncak itu kan rame yang bangetnya itu hari Sabtu Minggu. Kalau hari biasa mah sebenarnya nggak rame-rame banget, itu banyak orang yang, maksudnya ini ngomongin anak motor ya teman-teman. Kalau hari biasa biasanya banyaknya keluarga atau orang yang ngambil cuti atau yang lain-lain lah ya gitu. Iya benar banget nih. Tapi memang salah satu kendala kita adalah waktu jalan-jalan ke Ciwidey ini adalah penginapannya ya. Untuk penginapan yang berbentuk kayak camping atau glamping itu cepet banget full di sini. Jadi kalau teman-teman pengen camping atau glamping, pastikan deh kalian tuh udah pesen duluan, booking duluan. Nah, cuma kalau hotel-hotel biasanya memang rata-rata mereka agak kurang ya dari pengalaman kita untuk kualitasnya. Ya nggak sih? Ya di sini tuh sepengalaman kita ya, waktu itu kita juga ke Labuan Bajo kan. Nah ini mirip-mirip nih, rate harga 300 ribuan itu kualitasnya waduh kacau juga gitu. Even ada yang kalian tahu lah ya, hotel-hotel yang warna-warna sesuatu itu gitu. Nah itu pun juga rate-nya itu sekitar 300 sampai 400 ribu per malam loh teman-teman. Jadi cukup mahal di sini menurut kita ya gitu. Kenapa kita bilang cukup mahal? Karena dengan harga segitu 300 sampai 400 kita dapetin fasilitas yang jauh dari ekspektasi. Oh ya, hati-hati juga kalau motoran di sini karena ini daerah yang ramai untuk bus-bus ya. Jadi biasanya nih kalian suka ketemu papasan. Jadi kalau kalian lagi di jalan ini pastikan jalanannya aman dan jangan kebut-kebutan, jangan balap-balapan. Oke teman-teman, 11:30 kita berangkat dari daerah Ciwidey menuju Puncak. Kita rencana mau makan siang dulu di Minaripan yang cukup legend di Bandung. Tadi sedikit recap, kita perjalanan dari Ranca Bali ke sana dikit, terus kita balik lagi ke daerah Ciwidey ke penginapan untuk beres-beres sembari juga ngedit-ngedit sebentar sih.
kurang lebih seperti itu cerita perjalanan yang akan kita laluin seharian ini sampai nanti ke puncak. Nanti di puncak mau kemana, lihat aja nanti ya, ke arah mana sekiranya yang bagus buat kita ambil foto, video, ataupun kita mau kuliner-kuliner tipis-tipis. Oke, let's go. I'll be there when you need me. Promise that it's a guarantee. Yeah, I'll be there. You know I care. I'll be there. Oh, I'll be there. Tell me what you want. I got everything you need. Look at where we started. Now I wanna leave. I can show you things you ain't never had before. We said no strings, but now we want it more. Did you know that it's my birthday? I can't wait to party and see everybody. Yeah, 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 yeah. I can't wait to party and see everybody. Party, party, party. I can't wait to party, party, party. And see everybody, party, party. I can't wait to party, party, party. And see everybody. Fill me up, then break me down. Getting to a point where I don't want you around. I've had better days than my mental space. Openness to faith, get me out this place. Did you know that it's my birthday? I can't wait to party and see everybody. Yeah, 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 yeah. I can't wait to party and see everybody. Party, yeah, yeah, party, yeah, yeah, party, yeah, yeah, party, 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 party. I can't wait to party, 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 party. I can't wait to party, party, party. And see everybody, party, party. I can't wait to party. Lanjut kita perjalanan ke Bandung. Nah ini gua nggak tahu kenapa ya, setiap kita masukin Google Maps mau kemanapun dari bawah ya, dari bawah maksudnya dari daerah Ciwidey, selalu melewati daerah Kopo teman-teman. Ini macetnya, waduh, Daerah rawan macet ini. rawan macet atau rawan macet tuh macet parah ya. Ya itu kayaknya di sini tuh apa ya, banyak truk-truk besar, terusnya jalanannya kecil, banyak tikungan atau apa gang gitu kan, yang bikin orang tuh keluar masuk dari situ, dan itu nambah macet banget sih. Padahal ini kita jam 11-an atau jam 12-an gitu, yang kita pikir bakalan sepi nih karena bukan jam orang berangkat sekolah ataupun kerja. Iya betul sekali. Itu benar-benar ya, waduh gokil banget macetnya. Dari yang truk pertokoan, terus ada mobil pribadi, angkot, aduh kacau balau lah di situ. Gua nggak ngerti. Tapi gue nanya-nanya orang Bandung sih nggak ada yang mau lewat situ ya. Keluarga-keluarga gue atau teman-teman kenalan di Bandung rata-rata pada males lewat daerah Kopo. Mungkin Ya. tuh kalau di Jakarta kayak daerah apa ya? Sabang. Sabang. Sabang tuh macet banget nggak sih? Lebih Ini Cempaka Putih Senen. iya itu Cempaka Putih Senen tuh. Waduh, parah banget. Terus ke arah Cakung. Nah, itu mirip lah. Cuma bedanya ini truknya rada kecil aja. Ya, tapi setidaknya ada satu hal yang gue syukuri lewat Bandung ini adalah kita nggak ketemu banyak lampu merah. Karena biasanya lampu merah di Bandung itu tuh lumayan bikin capek nunggu, dan juga daerahnya tuh macet-macet banget. Kemarin sih kebetulan perjalanan kita dari Ciwidey ke Bandung, yang kita tuh langsung ke daerah Bakminaripan, ini nggak terlalu banyak nemuin lampu merah ya, untungnya. Untungnya ya. Nah, ini kita udah mendekati daerah mau deket Minaripan. Jadi nih Minaripan ini tuh sebenarnya
makannya yang cukup jadul ya. Gue sih kenalnya dari orang tua gue gitu, karena dulu mereka dari sini pernah ngerasain makan minaripan dulu. Nah gue sebenarnya juga nggak tahu minaripan itu ada nggak sih yang seenak dia gitu. Menurut gue sih kalau dengan kondisi sekarang Bandung yang rame banget makanan, harusnya sih ada yang lebih enak daripada minaripan. Tapi yang gue tahu nih, setiap mie itu punya ciri khas keenakannya masing-masing loh. Betul. Contohnya kayak di Kelapa Gading tuh, kalau di Jakarta itu rame banget bakmi yang halal maupun yang non halal. Tapi tetap aja semuanya rame dan semuanya punya Pasarnya sendiri. punya penikmatnya sendiri. Betul. Gitu juga sih sama kayak motoran jauh gitu. Ada yang suka metikan, ada yang suka koplingan gitu. Semua punya pasarnya sendiri gitu. Iya. Nikmatin aja. Oke lah, ini udah mau deket, gue udah lapar banget lah, nggak mau ngomong lagi. Gue mau langsung makan dan gaspol sampai kenyang. Oke teman-teman, kita udah nyampe di Minaripan di daerah Bandung. Ini gue mesen yang spesial, ada yang asin sama yang ini yang manis nih. Sama es teh tawar sama-sama mulu, sama teh tawar anget. Nah ini kita tanpa babat ya, karena gue nggak suka babatnya. Walaupun gue lihat sih babatnya bersih gitu, tapi gue nggak bisa makan babat. Nah kita cobain dulu, rasanya panas nih. ASMR. Wow, mantap cuy. Yaudah kita makan dulu kali ya, udah lapar. Let's go. Waduh, perut udah full banget nih makan minaripan. Buat gue yang pertama kali makan mie ini, gue sih suka. Dan kayaknya kalau ke Bandung mesti cobain sih mie yang satu ini. Tapi thank you ya, akhirnya gue nyobain juga nih mie yang minaripan yang sering kalian perbincangkan. Oke, setelah kita kenyang, kita akan lanjutkan perjalanan dari Jakarta, dari Bandung. Bentar, harganya berapa habis tadi? Oh iya, harganya sekitar 200.000 ya. Kita buat berdua 90.000 tuh yang full paket ya teman-teman. Iya betul, spesial. Belum sama pajak. Tapi kalau gue saranin kalau kalian berdua bisa tuh pesen yang spesial satu, yang satu lagi polos. Jadi toppingnya itu yang banyak banget, satu mangkok bisa di-sharing. Betul, karena kemarin kita juga kekenyangan dan full banget ya. Yoi. Oke, lanjut ya. Setelah kenyang makan, kita nih akan perjalanan menuju ke puncak. Tapi kita bakalan lewat rute mana sih yang akan kita pilih? Ini kita balik lagi ya, Google Maps adalah teman yang baik sepanjang perjalanan. Jadi ini diarahkan melewatin kota Cimahi, nggak tahu ya kota apa kabupaten, pokoknya kota Cimahi yang gue tahu. Terus ke daerah Padalarang terus ke Cianjur,
Dari Cianjur baru nyampe di Puncak pas. Ini sih nggak ada yang spesial-spesial banget ya jalanannya. Cuman kan lewatin daerah Cimahi ini, wow, macetnya luar biasa teman-teman gitu. Ya, walaupun kemarin sih macetnya masih lumayan lebih oke daripada perjalanan kita sebelum-sebelumnya lewat daerah situ ya. Yoyoy, udah gitu pas nyampe di mana sih itu perbatasan Cimahi sama Padalarang sih gua rasa itu. Raja Mandala bukan? Belum sampai Raja Mandala. Pokoknya perbatasannya Cimahi sama Padalarang. Itu juga macetnya saudara-saudara luar biasa. Harus ekstra sabar sih kalau lewat jalan itu. Iya, ekstra banget sabarnya ngelewatin truk-truk gitu-gitu. Mantap lah. Nah, ini Ya. kita udah nyampe di Padalarang nih. Betul. Tapi kemarin tuh kayaknya pas lewat Padalarang truk-truk yang ngangkut batu nggak terlalu rame ya. Kayaknya dia ramenya tuh pas sore deh kayaknya. Iya, justru waktu yang kita lewat sini sore-sore itu rame banget truk-truk batu-batu kapur ya itu ya kalau nggak salah ya. Oh iya teman-teman yang belum tahu, jadi sekitaran sini tuh ada banyak pegunungan batu kapur. Nah, batu kapur ini diambilin sama truk-truk yang cukup tua. Nah, ini kalian perlu hati-hati ya kalau lagi ada posisi di belakangnya. Kita sudah sampai di Raja Mandala. Ini sebelum masuk ke jembatan, kita lagi berhenti di Alfamart buat beli minum, sekalian nyemil-nyemil bentar dan toilet. Jadi perjalanan dari Bakmi Naripan sampai sini nggak ada masalah apa-apa. Aman, terkendali, ini motor bisa menyelap-nyelip kemacetan Cimahi dan bisa menyalip truk yang lambat di tanjakan. Gitu teman-teman, ini kita masih perjalanan masih kita lanjutin lagi sampai Cianjur dan Puncak karena kita malam ini mau nginap di daerah Puncak. Oke, let's go. You met me in the dark. You filled my walls up with a gallery of stars. But I keep asking myself, is this wanderlust? Who breaks my fall when I am face down in the dust? I think I've made up my mind. You shout my name, and I come running to catch you again. Our love is in flames, but I'll still follow my heart to an end. You met me in the dark. You filled my walls up. Sampai di Jembatan Raja Mandala. Betul. Ini biasanya anak-anak motor suka pada foto-foto nih di sini karena ini cukup ikonik. Yoi, cuman tidak untuk saya ya, karena ngeri lihat bawahnya, ternyata tinggi sekali. Dan sungainya luas banget. Dan Yoi. biasanya ini kan kanan kirinya itu banyak warung jual cincau kalau nggak salah ya. Nah, Cincau, jadi betul-betul. jadi tempat Bukan cendol. Oh ya, antara itulah Ya, cincau itulah atau antara- cendol ya, ya, kita nggak juga tahu lah ya. kurang inget. Pokoknya ini jadi tempat rest lah dan juga mengabadikan foto-foto gitu kan. Kalau sudah melewati perbatasan. Ini tuh sebenarnya Jembatan Raja Mandala ini ada sejarahnya teman-teman. Dulu tuh sebuah tol ini, jembatan ini tuh kayak sebuah tol yang kita harus berbayar. Yang gue inget tuh mungkin sebelum tahun 2000-an kali, akhirnya baru ditiadakan biayanya dan sekarang terbuka untuk siapapun bisa lewat. Dulu tuh harus bayar. Gue lupa bayarnya berapa, pokoknya nggak nyampe 1.000 aja gitu. Gitu teman-teman. Oh, harganya murah ya, tapi tetap harus ada bayarnya. Ya itu kan dulu tahun 90-an. Iya. Kalau sekarang 1.000 jadi apa itu? 1.000 gorengan ada yang pakai plastik. Ngeri Kalau ya. dulu 1.000 bisa makan Indomie teman-teman, Indomie full gitu. Betul. BTW gimana nih sepanjang perjalanan di Cianjur? Ini kita ngerasain gelap-gelap gulita ya. Males pakai jas hujan. Waduh, sebenarnya kita males banget pakai jas hujan teman-teman pas lewat sini karena kan udah deket
tinggal sejam lagi lah. Ya deket lah buat orang Jakarta sejam itu. Ya, tapi kalau buat gue sih pas kemarin di Cirebon itu lumayan asik sih. Nggak tahu kenapa ya, Kok mungkin Cirebon? Cirebon, Cianjur kayak sering banget ketuker. Di Cianjur ini lumayan oke gitu karena jalanannya nggak terlalu rame. Terus biasanya kan di jalan yang penghubung itu tuh orang pada kenceng-kencengan kan, dan kemarin sih oke banget sih. Karena ngerasanya kita pakai motor kecil nih bakalan diribetin gak nih sama pengendara lain gitu kan. Iya, udah gitu kan klaksonnya Fazio ini terlalu terlalu unyu banget gitu. Bunyinya dut gitu. Pokoknya kalian coba dengerin aja orang kalau ada review Fazio. Nah, kurang lebih seperti itu suara klaksonnya. Kurang galak teman-teman, apalagi warnanya biru begini lagi kan. Iya, unyu-unyu sekali lah, jadi bikin pengendara lain tuh nggak takut gitu. Beda sama kalau kita bawa mok-mok. Iya. Lalu kita tuh sempat berantem tahu. Gara-gara ada bapak-bapak sama ibu-ibu ibu-ibunya nggak pakai helm. Bapak-bapaknya dari kiri pindah langsung ke kanan tanpa ada babi ibu, nyangkut kakinya, kita omelin, dia marah-marah karena alasannya macet. Betul, itu emosi banget sih, kayak aduh pengen dijenggut rasanya, cuma ya udahlah, itu sering terjadi kan di jalan. Ya kita harus sabar-sabar mengendalikan diri ya, walaupun kadang kita yang benar, kita harus tetap mengendalikan diri untuk nggak marah-marah besar karena yang ada nanti malah makin merugikan. Yoi. Nah, setelah kita berantem ya, emosi di jalanan, ternyata hujan deras. Mau nggak mau nih kita harus neduh dulu nih di pinggiran. Padahal ini tuh kalau nggak salah tinggal 10 menit sebelum nyampe penginapan. Dan udaranya makin dingin nih karena kabutnya makin turun. Kabut turun, udara pasti dingin ya. Terus hujan gitu. Wah, gila sih. Ini benar-benar kombinasi untuk kita menikmati Indomie dengan telur yang anget-anget. Jangan lupa cabai rawitnya. Yoi, terus minumnya jahe. Betul. Tapi ya udahlah, kita udah nggak kepikiran kayak begitu. Cuma tujuan kita saat ini adalah pengen cepet-cepet sampai hotel, pengen bersih-bersih, terus pengen istirahat karena udah capek banget. Nggak cuma capek fisik, tapi capek mental juga nih dan emosi. Yoi, udah kisut teman-teman nih, udah kisut. Ya udah, saatnya kita menikmati staycation di puncak di malam terakhir. Let's go! Sampai juga kita di hotel di daerah puncak setelah perjalanan kurang lebih 3-4 jam lah ya dari Ciwidey. Perjalanan so far sih nggak ada kendala, cuman tadi ada yang ngeselin orang di pinggir jalan, di tengah jalan main pindah-pindah jalur ya, bikin emosi, udah nggak pakai helm lagi, udah tua lagi. Terus di puncak kita lewatin jalan yang biasa aja, jadi tadi kita pada larang terus masuk ke Raja Mandala, masuk lagi ke Cianjur, kotanya, tengah kotanya, baru kita ke arah Puncak Pas. Nah, kita nginep sekarang di daerah Puncak Pas. Sepanjang jalanan dari Cianjur dari Cianjur yang kota sampai puncak sini, full diguyur hujan. Sampai tadi kita sempat berhenti dulu di dekat Hanjawar kayaknya deh. Sebelum Hanjawar tuh ada kayak pasar-pasar. Kita sempat berhenti dulu sebentar karena hujan makin deras. Males pakai jas hujan karena cuma 5 km dari tempat penginapan kita. Ini malam kita sampai di sini nggak ada agenda khusus, cuman mau istirahat aja. Sekalian mau cek-cek sedikit konten, cek-cek foto atau video yang masih kita butuhin buat isi-isi timeline biar makin bagus. So far sih perjalanan dengan si Unyu Fazio biru kita yang baru, ini sih tidak ada masalah sama sekali ya. Perjalanan oke. Terus kita nanjak juga oke. Kemarin Ciwidey oke banget. Terus masalah kita untuk apa tuh namanya tuh? Slap sleep. Itu karena badannya kecil ya, jadi enak banget. Kalau kita ngelewatin truk-truk, terutama yang kayak tadi di Padalarang juga nggak ada masalah sih. Jadi so far so good. Cuman yang mungkin perlu diperhatikan adalah Fazio ini kan motor kecil teman-teman. Jadi ya gue nggak bisa komparasi itu ke si Mok-Mok ya. Karena gimana pun itu udah beda dunia gitu.
Ini yang 125, ini yang 250. Pasti secara tarikan, secara kenyamanan pasti beda banget. Nah ini gue membandingkan secara yang motor sesama 125 cc. Oke banget sih menurut gue, oke banget. Secara ergonomi juga enak banget. Dan kemarin fuel consumption kan dapat sekitar 50-an sekian lah. Mungkin kalau kemarin di Ciwidey itu kurang dari 55 karena full nanjak, naik turun. Pasti itu lebih boros, tapi nggak apa-apa lah, namanya juga kan tanjakan. Sementara gitu aja sih perjalanan kita seharian ini. Kita mau menikmati hotel di puncak ini karena memang kita pilih hotel yang nyaman, pengen rebahan, pengen istirahat, karena sebelumnya di Ciwidey kurang enak. Terus pas di ujung genteng juga lumayan lah hotelnya, walaupun masih kurang oke sebenarnya, tapi masih oke lah gitu. Gitu aja sementara perjalanan kita. Next habis ini gue mau cari makan, mau cari nasi goreng. Jadi nggak ada konten lagi, ini sebagai closing aja. See you besok.